Ini adalah Makoto Yori, kultivator terkuat yang pernah ada, berhadapan dengan pasukan iblis. Dengan begitu saja, dialah yang menyelamatkan seluruh benua dari kehancuran dengan mengalahkan pasukan Raja Iblis. Setelah pertempuran besar itu, Makoto Yori yakin semuanya berjalan lancar dan bahaya akhirnya berlalu. Namun, teman-temannya muncul dengan tampang mencurigakan dan mulai membicarakan rencana selanjutnya. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi dan serangan mendadak datang dari sekutunya sendiri. Dengan itu, Makoto Yori ditusuk dengan tiang oleh orang-orang paling dia percayai. Sebagai imbalan atas perbuatan besarnya, Makoto Yori mendapatkan pengkhianatan dari teman-temannya. Dengan wajah penuh amarah, dia menatap para pengkhianat, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Berbaring di tanah, dia bertanya mengapa mereka mengkhianatinya dan bersumpah mereka akan mengingat ini sepanjang hidup mereka. Berteriak dengan napas terakhirnya, Makoto Yori berjanji akan menyeret mereka semua ke neraka bersamanya. Tiba-tiba, Makoto Yori terbangun dengan kaget, mendengar suara-suara asing memanggil namanya berulang kali. Seorang wanita mendekatinya, tapi yang ada di pikiran pria itu hanyalah bahwa dia seharusnya sudah pergi selamanya. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh siswa dan tidak tahu di mana dia berada. Benar-benar bingung, Makoto Yori mulai bertanya-tanya apakah dia berakhir di dunia bawah. Segera setelah itu, seorang pria mulai mengejeknya karena pingsan di tengah ujian. Seorang pria lain mengejeknya, mengatakan bahwa mereka tidak boleh lagi memanggilnya tuan muda sejak dia dikeluarkan. Seorang gadis mengabaikan seluruh adegan dan memanggil Kitama untuk kembali ujian dan mencetak rekor baru. Kitama berbalik dengan senyum sombong, setuju dengan gadis itu. Penuh dengan rasa percaya diri, guru lalu memerintahkan semua orang untuk melanjutkan ujian sementara pikiran Makoto Yori dipenuhi dengan kenangan. Menghadapi situasi itu, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dunianya dan telah bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang anak dengan nama yang sama. Dari kenangan itu, ia mengetahui bahwa dia dilahirkan dalam keluarga yang kuat, tetapi diusir dari klan setelah orang tuanya meninggal. Dia terkejut telah terlahir kembali ke dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya. Dari sana, dia menyadari bahwa orang-orang di dunia ini tidak tahu cara mengolah energi batin mereka. Di tempat ini, ada kekuatan khusus di udara yang disebut Cewi, namun tidak ada yang tahu cara memanfaatkannya. Meskipun lemah, Makoto Yori dapat merasakan kehadiran ki yang samar di sekitar, dan karena kehidupan sebelumnya, dia tahu persis cara tepat untuk menyerap semua energi itu. Jadi dia mulai berlatih dan menyadari bahwa dia dapat memperkuat tubuhnya dengan kekuatan ini. Seiring dia memperkuat tubuhnya, dia akhirnya mengingat apa arti sebenarnya menjadi seorang pembudidaya sejati. Hanya dengan kekuatan pembudidayaan awal, dia berhasil membersihkan meridian yang tersumbat. Di atas semua itu, dia juga menyadari bahwa dia sedikit lebih tinggi setelah semuanya. Dengan kekuatannya yang terbangun, dia bersumpah akan kembali ke benuanya begitu dia memulihkan kekuatan aslinya. Mulai sekarang, tujuannya utama adalah membalas dendam pada semua pengkhianat yang menusuknya dari belakang. Namun, untuk saat ini, kekuatannya baru berada di tahap pertama dan dia perlu melakukannya dengan perlahan untuk naik level. Mengingat situasi tersebut, dia memutuskan untuk menggunakan tes untuk menilai perubahan pada tubuhnya dan kemampuan barunya. Setelah Makoto Yori mendekati kelompok tersebut, seorang guru bertanya apakah dia merasa baik-baik saja. Dia lalu mengonfirmasi bahwa dia akan ikut serta dalam lomba lari 100 meter yang akan berlangsung. Seorang pengganggu tertawa padanya, menunjukkan bahwa selanjutnya adalah Kitama, pemegang rekor sekolah yang sudah mendapat tempat di perguruan tinggi. Kitama dan pacarnya juga mengejeknya, mengatakan bahwa pria itu tidak punya sedikit pun rasa bangga. Makoto Yori mengabaikan mereka, berpikir bahwa dia baru berada di tahap pertama pembinaan saat ini. Namun tubuh seorang pembina memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada tubuh orang biasa. Si pengganggu terus mengejeknya, mengatakan bahwa dia akan berhadapan dengan pemegang rekor dan bahwa tidak ada orang lain yang mau berlomba dengannya. Tidak peduli dengan komentar-komentar, Makoto Yori dan Kitama mengambil posisi di garis start untuk memulai balapan. Dengan keduanya siap, wasit memberikan perintah akhir dan mereka bersiap untuk berlari sekuat tenaga. Kitama menatap lawannya dengan tatapan kebencian, bertekad untuk mempermalukannya di depan semua orang. Tembakan pistol start berbunyi dan balapan akhirnya dimulai secara nyata. Kitama melesat ke depan sementara Yori tetap diam di garis start, tidak bergerak sedikit pun. Dia berdiri di sana sebentar dengan senyum di wajahnya, membuat semua orang bingung.
kagum. Melihat ini, para pengganggu mulai tertawa padanya, menganggapnya sebagai pecundang yang bahkan tidak bisa bergerak. Yaori lalu berpikir bahwa hanya 3 detik saja sudah cukup untuk menang. Sejenak kemudian, dia melesat dengan kecepatan gila, meninggalkan semua orang di belakang. Para pengganggu terdiam kagum, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Guru pun terkejut karena keberadaan para pembudidaya menghancurkan logika umum di dunia. Dari sana, dia dengan mudah menyalip Gintama, menunjukkan kekuatan yang melampaui batas manusia. Dengan begitu, dia menyeberangi garis finish jauh sebelum lawannya, meninggalkan semua orang tercengang. Sementara itu, Gintama masih berlari dan terkejut saat menyadari dia tertinggal. Seluruh penonton terdiam takjub melihat penampilan luar biasa pria itu. Perbedaan antara seorang kultivator dan orang biasa seperti membandingkan manusia modern dengan manusia primitif. Pada dasarnya, selisih kekuatan mereka seluas langit dan bumi. Guru melihat waktu dan terkejut melihat dia mencatat waktu 9,88 detik, memecahkan rekor baru. Karena hal ini, Gintama jatuh berlutut di tanah, merasa malu dan tidak percaya atas kekalahannya. Pemenang tetap di tanah, berkeringat dingin dan berteriak bahwa itu tidak mungkin. Sementara itu, Yaori menyadari bahwa tubuh barunya memiliki kemampuan fisik yang sempurna. Sejak saat itu, dia menatap rivalnya dengan tajam dan berjanji akan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bisa mencapai puncak lagi. Setelah tes selesai, Yaori menuju kamar mandi untuk merenungkan hidup barunya. Dia berpikir bahwa untuk mencapai tahap pertama pembinaan, dia perlu menggunakan ramuan khusus. Tetapi pria itu khawatir karena barang-barang tersebut sangat mahal. Saat melihat ponselnya, dia menyadari bahwa uang dari pemilik tubuh sebelumnya hampir tidak bernilai. Dia lalu mempertimbangkan ide membuat dan menjual jimat untuk mengumpulkan uang. Namun dengan hanya 1000 yen di rekening, dia bahkan tidak bisa membeli bahan termurah. Saat itu, seorang pria muncul di pintu kamar mandi dan mulai menatap tajam pada Yaori. Tak lama kemudian, sekelompok pengganggu muncul dan mengelilingi Yaori dengan tatapan mengejek. Haruwasaki mengatakan dia akan mengumpulkan uang perlindungan bulanan ini lebih awal dan Gintama ikut dengannya. Yaori lalu ingat bahwa pemilik tubuh sebelumnya selalu dipukuli oleh mereka di sekolah. Karena itu, Gintama memperingatkan bahwa ada yang tidak beres dengan pria itu dan membiarkan Haru menangani situasinya. Kapten klub tinju maju mengatakan bahwa orang sepertinya tidak akan menjadi masalah. Dia melompat ke depan, mengayunkan pukulan dan berpikir satu pukulan saja sudah cukup. Pria itu menghadapi serangan, berpikir Yaoi lamanya akan menutup mata dan menerimanya. Tapi sekarang situasinya berbeda dan Yaori siap melawan. Yaori dengan mudah menangkap pukulan itu, mengejutkan penyerang. Dari sudut pandang seorang praktisi, kapten klub tinju hanyalah orang biasa yang lemah. Dengan itu, Yaori beralih ke serangan, menendang kaki pertama. Selanjutnya, dia melayangkan pukulan kuat langsung ke wajah penjahat kedua. Gintama dan temannya terdiam, tidak percaya ini adalah Yaori yang sama. Yaori lalu menatap keduanya dengan tatapan dingin dan bertanya apakah mereka takut. Sebelum mereka bisa bereaksi, dia mencengkram tangan dua pengganggu yang tersisa. Dari sana, pria itu mencengkram dengan keras menunjukkan keunggulan mutlaknya. Kedua pengganggu itu mulai berteriak kesakitan, memohon agar dia melepaskan mereka. Yaori hanya tersenyum sinis dan berkata agar jangan dingin karena pesta baru saja dimulai. Dalam keputusasaan, mereka mengakui kesalahan mereka dan memohon padanya untuk berhenti. Yaori melemparkan keduanya ke tanah dengan satu gerakan. Gintama tergeletak di lantai, memohon belas kasihan, sepenuhnya ketakutan. Sementara itu, Haru bangun dengan diam-diam dan mencoba melarikan diri dari tempat kejadian. Tetapi Yaori berteriak bahwa dia tidak akan membiarkannya melarikan diri dan menyerang si pengganggu. Dengan pukulan mematikan, Yaori mendaratkan pukulan bersih tepat di wajah Haru. Si pengganggu terlempar keras ke arah loker. Pelaku tersungkur di lantai, penuh luka dan tidak bisa bangun. Yaori lalu memperingatkan bahwa kali berikutnya hal-hal tidak akan berakhir sebaik ini. Gintama yang ketakutan melihat pria itu dan berpikir dia adalah monster. Para pengganggu lainnya gemetar ketakutan, menyuruh Yaori untuk tidak mendekat. Dia menatap mereka dengan dingin dan menyuruh mereka mengembalikan semua barang yang miliknya. Para pria itu bingung dan bertanya apa yang dimaksud Yaori. Dengan tatapan mengancam, dia mengingatkan mereka bahwa mereka telah mengambil barang-barangnya dan Gintama setuju untuk mengembalikannya. Para pria itu membawa Haru ke ruang perawat dan Yaori tahu mereka tidak akan mengadu. Dia memikirkan bahwa sekolah adalah hal yang merepotkan dan memutuskan akan pergi secepat mungkin. Beruntung, dia
dia berhasil mendapatkan kembali uang yang dicuri oleh para pengganggu. Dengan uang ini, dia akhirnya bisa membeli bahan-bahan dan mengambil langkah pertama menuju balas dendamnya. Dengan uang di tangan, Yaori mulai mengolah bahan-bahan yang dibeli. Dia mengalirkan energi spiritualnya ke dalam barang-barang tersebut, menciptakan talisman dengan efek mistis. Dengan ekspresi yang fokus, dia bersiap untuk menyelesaikan seluruh proses pembuatan. Sejenak kemudian, pria itu mengambil talismannya yang sudah selesai, yang terlihat seperti kartu berwarna-warni. Yaori tersenyum, berpikir dia bisa menjual ini dan akhirnya mendapatkan uang yang bagus. 3 minggu berlalu, tetapi Yaori tidak bisa menjual satupun talismannya. Orang-orang melihat barang-barang itu dengan curiga dan tidak tertarik untuk membelinya. Dia mulai putus asa karena tidak bisa menjual apapun. Tiba-tiba, suara gonggongan menarik perhatiannya dan dia berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Yaori melihat seekor anjing kecil yang terluka parah berlari ke arahnya. Hewan kecil itu tidak tahan lagi dan ambruk di tanah karena luka-lukanya yang parah. Melihat pemandangan itu, dia mendekati anjing malang itu untuk memeriksa kondisinya. Yaori memutuskan untuk menguji efek salah satu talismannya pada hewan itu. Dia lalu menggunakan jimat penyembuhan yang dapat memulihkan organ dan tubuh yang terluka parah. Dengan itu, anjing itu perlahan membuka matanya, menunjukkan bahwa kekuatan itu benar-benar bekerja. Dengan bantuan jimat, anjing itu pulih sepenuhnya dan menggonggong dengan gembira. Yaori berjongkok saat anjing kecil itu menggosokkan tubuhnya padanya sebagai tanda terima kasih. Tiba-tiba, anjing kecil itu mulai menggeram pada sepasang orang yang mendekati mereka di jalan. Mereka adalah Suwada dan Shigeru Suga dari keluarga kaya, dan dia tampaknya tidak peduli pada hewan itu. Wanita muda itu menyuruh temannya membawa anjing itu ke dokter hewan, dan dia tidak ingin repot dengan hal itu. Sejenak kemudian, dia menyadari sesuatu yang aneh dan sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Karena itu, Shigeru mendekat dan bertanya apa yang dilakukan Yaori pada anjing itu. Dia menjelaskan bahwa hewan itu penuh darah dan dia pikir itu sudah tidak bisa diselamatkan. Yaori menyadari dia memegang sepotong kertas dan bertanya apakah dia akan mengunjungi seseorang di rumah sakit. Dari situ, dia menyadari ini adalah kesempatan sempurna untuk menjual produknya. Jadi dia menunjukkan talisman yang dia gunakan untuk menyembuhkan hewan kecil itu. Suwada tidak percaya sepatah kata pun dan menuduh pria itu sebagai penipu ulung. Selain itu, dia mengatakan Yaori pasti sengaja menabrak anjing itu. Shigeru mengabaikan pria itu dan bertanya apakah talisman itu bisa digunakan pada siapa saja. Dalam keputusasaan, dia ingin tahu apakah barang itu bisa menyembuhkan seseorang dalam keadaan koma. Yaori mengonfirmasi bahwa dia ingin menyelamatkan orang tersebut dan menjelaskan bahwa kekuatannya dapat menyembuhkan kerusakan otak. Dia lalu menunjukkan talisman khusus dan mengatakan barang itu sempurna untuk situasi ini. Suwada marah dan menyuruh wanita muda itu tidak percaya omong kosong ini. Yaori mengabaikan pria itu dan menyerahkan talisman kepada gadis itu, menjelaskan cara menggunakannya. Dari sana, dia mengungkapkan harga-harga tersebut dengan yang termahal seharga 400.000 yen dan yang termurah 200.000 yen. Shigeru menawarkan 1 juta yen untuk semua jimat, membuat temannya terkejut. Karena hal ini, Suwada menyerang Yaori dan menyuruhnya pergi. Namun, Yaori dengan mudah menangkap tangan pria itu, menghentikan serangan secara instan. Dengan cengkraman yang kuat, Yaori memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Dengan tatapan menakutkan, dia menyuruh pria itu pergi dan tidak menghalangi lagi. Sejenak kemudian, Yaori melemparkan penyerang ke tanah dengan satu gerakan. Begitu saja, transaksi berhasil dan dia menyerahkan barang-barang tersebut kepada klien. Selain itu, dia menambahkan 2 lagi secara gratis, 1 untuk perlindungan dan 1 lagi untuk bola api. Dengan senyum sinis, dia berkata dia berharap dia tidak pernah perlu menggunakan kedua barang itu. Shigeru terharu oleh semuanya dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Shigeru segera berbalik dan menanyakan nama pria yang membantunya. Sementara itu, Suwada berteriak bahwa Yaori adalah penipu dan jangan percaya padanya. Wanita muda itu mengakui dia juga berpikir itu tidak mungkin, tapi akan melakukan apa saja untuk kesempatan menyelamatkan ibunya. Segera setelah itu, anjing kecil itu memutuskan untuk mengikuti Yaori kemanapun dia pergi. Dengan uang di sakunya, dia akhirnya bisa mencari tempat tinggal yang layak. Mulai sekarang, langkah selanjutnya adalah mencari herbal obat untuk mempercepat kultivasinya. Tiba-tiba, anjing kecil itu mulai menggonggong, menarik perhatiannya ke sesuatu di dekatnya. Dia menemukan sebuah
mansion yang memancarkan energi spiritual yang kuat. Yaori terkejut dan bertanya-tanya apa yang tumbuh di kebun rumah itu. Dengan terkejut, dia menemukan rumput hati perak yang langka, ramuan yang sangat kuat. Sementara itu, di rumah sakit, Suwada sedang dirawat oleh seorang perawat. Dengan tangannya yang terluka parah, dia mengeluh bahwa Iori bukanlah orang baik. Penuh amarah, dia bersumpah bahwa kali berikutnya mereka bertemu, segalanya akan berbeda. Tiba-tiba, sosok yang menakutkan muncul di pintu dan menatapnya dengan tatapan tidak setuju. Ini adalah Kenji, anggota Dewan Kota, dan dia bertanya apa yang mereka pikirkan. Dari sana, dia berpaling ke Shigeru dan bertanya apakah dia tertipu oleh penipuan. Dua perawat bergosip bahwa putri anggota Dewan Kota itu tertipu dan menghabiskan banyak uang. Tetapi Shigeru mengabaikan semua komentar dan mengatakan dia hanya ingin mencoba sekali lagi. Dengan talisman di tangannya, dia berpikir ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia harus mencoba segala cara. Ayahnya kehilangan kesabaran dan berteriak bahwa sudah cukup, bahwa dia benar-benar gila. Dia tidak percaya putrinya tertipu oleh cerita palsu seperti itu dan dia bertanya apa yang telah dia lakukan. Dengan tatapan marah, gadis itu berbalik ke arah ayahnya dan memutuskan untuk menghadapi dia sekali dan untuk selamanya. Dia menuduhnya tidak mengunjungi ibunya saat dia tidak sadarkan diri di rumah sakit. Wanita muda itu berteriak bahwa jika dia membawa ibunya ke rumah sakit lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Akhirnya, dia berkata bahwa jika ibunya meninggal, dia akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan tatapan marah, Kenji juga mengangkat tangannya untuk memukul putrinya Shigeru. Namun dia menghentikan gerakannya di udara dan menatapnya dengan ekspresi amarah murni. Pria itu hanya menghela napas dan mengusap bahunya dengan jijik. Dengan punggung menghadap gadis itu, dia mengatakan bahwa dia telah menjadi orang yang sangat tidak sopan. Tetapi Shigeru berteriak putus asa bahwa dia tidak akan membiarkan dia menghentikannya. Dengan tekad, dia mendekati tempat tidur ibunya dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Sejenak kemudian, talisman di tangannya bersinar terang, memancarkan cahaya biru. Kenji berbalik terkejut oleh kilatan cahaya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan mengejutkan semua orang, ibunya, Yoko Suga, membuka matanya dan berbicara kepada putrinya. Terharu, gadis muda itu memanggil ibunya, sementara Kenji berlari untuk memanggil dokter. Dengan senyum di wajahnya, dia berteriak dia sepanjang koridor bahwa istrinya akhirnya bangun. Seorang dokter dan perawat mendengar semuanya dan terkejut dengan berita tak terduga itu. Tanpa membuang waktu, tim medis bergegas ke ruangan untuk memeriksa pasien. Dokter menjelaskan bahwa dia akan dapat kembali ke kehidupan normal dalam sekitar 1,5 tahun. Shigeru melihat talisman dan menyadari bahwa semua ini terjadi berkat talisman tersebut. Shigeru menatap talisman yang larut di tangannya dan memastikan bahwa itulah yang berhasil. Dokter dan Kenji tercengang dan berteriak bahwa itu mustahil. Dokter mengatakan itu pasti keajaiban dan Shigeru menatap ayahnya dengan tajam. Sementara itu, Suwada gemetar ketakutan dan bertanya-tanya apakah Hiyori adalah makhluk abadi. Tak lama kemudian, wanita muda itu memeluk ibunya dengan penuh emosi yang meminta maaf atas semua penderitaan. Dengan jimat lain di tangannya, dia berjanji akan mencari Hiyori untuk membalas budi. Jauh di sana, Hiyori akhirnya selesai pindah ke tempat baru. Dia mengingat semua pengkhianatan dan bersumpah tidak akan pernah memaafkan apa yang mereka lakukan. Namun, untuk melakukannya, dia harus terlebih dahulu mencapai tahap gajah dalam penyempurnaan Ki. Dengan tatapan tekad, dia berjanji bahwa hari pembalasannya semakin dekat. Berbaring di tempat tidur, dia menyadari bahwa energi spiritual dunia ini perlahan memudar. Hiyori berpikir dia membutuhkan barang yang kaya akan kekuatan untuk melanjutkan misinya. Dia mengira hanya mata air spiritual atau bahan-bahan langka yang dapat membantunya. Namun beruntungnya, dia menemukan rumput hati perak tumbuh di dalam kamarnya. Berbeda dengan herbal biasa, benda ini digunakan untuk mengolah ramuan yang meningkatkan level seseorang. Dia berencana menggunakan herbal tersebut untuk membuat pil dan mencapai tahap kedua. Tanpa membuang waktu, pria itu memutuskan harus segera memulai latihannya. Jadi dia pergi ke pasar untuk mencari bahan-bahan lain yang masih dia butuhkan. Dia menyadari bahwa bahan-bahan untuk pil tersebut terlalu mahal baginya. Hiyori berpikir bahwa bahkan jika dia menjual talismannya, dia tidak bisa lepas dari masalah. Dengan mata waspada, dia menyadari bahwa orang-orang mencurigakan itu kembali mengamatinya. Mereka telah mengamatinya selama berhari-hari dan hari ini mereka tampak siap untuk akhirnya bertindak. Lelah
dengan situasi ini, Yori memutuskan untuk menghadapi para pria itu sekali dan untuk selamanya. Tiba-tiba, seorang gadis muncul dan memanggil namanya, membuat pria itu sangat terkejut. Gadis muda itu bertanya mengapa dia tidak pergi ke perguruan tinggi dan apa yang dia lakukan di tempat aneh ini. Gadis muda itu mengatakan dia diusir dari rumahnya dan itulah mengapa dia tidak punya waktu untuk belajar lagi. Yori ingat bahwa dia adalah teman sekelasnya yang dulu membela pemilik tubuh sebelumnya. Merasa kasihan padanya, gadis itu menawarkan untuk meminjamkan uang agar dia bisa pergi ke kampus. Tetapi Yori menolak bantuan itu dan mengatakan dia punya sesuatu yang harus dilakukan sebelum dia pergi. Melihat sikapnya, gadis muda itu menjadi khawatir dan berpikir sesuatu yang sangat aneh telah terjadi. Segera setelah itu, Yori masuk ke gang sempit untuk menangani masalahnya. Dengan tatapan yang tegas, dia bersiap untuk menghabisi semua orang sekaligus. Dia mulai berlari dan seorang pengganggu dengan pisau muncul untuk mengejarnya. Para penyerang berteriak bahwa dia melarikan diri dan bergegas mencoba menangkapnya di gang. Kelompok pengganggu itu mengepung pria itu di gang buntu untuk menjebaknya. Dia berhenti berlari dan menghadapi musuh-musuh yang mendekatinya. Dengan senyum percaya diri, dia memperingatkan bahwa sekarang mereka tidak bisa melarikan diri. Pria itu menantang seluruh kelompok untuk datang dan menyerangnya sekaligus. Tanpa rasa takut, seluruh geng memperlihatkan diri dan bersiap untuk bertarung dengan senjata mereka. Pemimpin kelompok itu tersenyum dan berkata bahwa kesenangan baru saja dimulai bagi mereka. Dengan tatapan dingin, Yori bertanya mengapa mereka mengintai dia dan siapa yang mengirim mereka. Pria botak itu menengus, mengatakan dia adalah orang yang ceroboh karena menantang para bos besar. Dia lalu bertanya mengapa gadis muda dari keluarga amit-amit tertarik pada pria seperti dia. Yori mengenali nama itu dan ingat bahwa pemilik tubuh sebelumnya terlalu bertunangan dengan gadis muda itu. Namun, pertunangan itu dibatalkan ketika dia diusir dari keluarga karena dianggap lemah dan tak berdaya. Yori memutuskan untuk membuat para pria itu bicara dengan cara yang keras. Bersembunyi di dekat sana, teman sekelasnya menyadari bahwa Yakuza ingin menyerangnya. Dia berpikir dia tidak punya peluang melawan begitu banyak pria bersenjata dengan tubuhnya yang lemah. Karena itu, gadis itu memutuskan untuk menelepon polisi dan meminta bantuan secepat mungkin. Tiba-tiba, salah satu pria muncul di belakangnya dan memanggilnya Kitty Cat dengan cara yang menakutkan. Penjahat itu menariknya dari belakang dan bertanya siapa yang dia telepon. Yori berbalik saat mendengar gadis itu berteriak agar penyerang melepaskannya. Pada saat itu, pemimpin geng yang sebenarnya tiba dan senjata-senjata menjadi tegang. Tanpa ragu, bos baru itu menarik rambut gadis muda itu untuk menjadikannya sandera. Yori lalu bertanya mengapa teman sekelasnya mengikuti dia ke sana. Bos itu mengejek bahwa Yori cukup populer, menggoda gadis kecil lain. Dalam keputusasaan, wanita muda itu berteriak pada Yori untuk melarikan diri karena para pria itu semua bersenjata. Dia mengatakan dia adalah putri keluarga Makiyama dan mereka tidak boleh menyentuhnya. Tapi pria botak itu tertawa dan mengatakan jika dia membunuh Najisana, tidak ada yang akan pernah tahu. Dia lalu mengeluarkan pisau dan bersiap menyerang, sementara dia memohon untuk dihentikan. Penyerang itu lalu memperingatkan bahwa jika dia akan menyalahkan seseorang, dia harus menyalahkan kebodohannya sendiri. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Yori melompat ke depan dengan kecepatan gila. Dengan pukulan yang tepat, pria itu mengenai tangan penjahat, membuatnya menjatuhkan pisau. Dengan kilatan di matanya, dia berpikir bahwa dia tidak ingin menarik perhatian, tapi dia menambahkan bahwa tertangkap dan dipukuli bukan gayanya. Pukulan mematikan mendarat di wajah pria botak itu. Wanita muda itu terkejut dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar Yori yang dia kenal. Penjahat lain membeku ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Yori lalu menatap mereka dengan dingin dan bertanya lagi siapa yang mengirim mereka. Jauh di sana, seorang polisi menerima panggilan darurat di radio tentang pergerakan geng. Petugas polisi kaya yang terkejut segera meminta lokasi tepat penjahat tersebut. Radio melaporkan bahwa lebih dari 30 orang masuk ke gang dan menculik seorang gadis. Dia melaju kencang dan meminta bantuan tanpa memberitahu atasannya. Sejenak kemudian, dia menerima peringatan untuk berhati-hati karena para penjahat tidak akan ragu untuk membunuh. Khawatir, petugas mencoba menghubungi rekan kerjanya di lokasi, tetapi tidak ada respon. Setelah beberapa saat diam, radio menjawab bahwa bantuan tidak diperlukan. Dengan suara gemetar, petugas di lokasi mulai berbicara
diwawancara tentang anak yang dia sebutkan. Dia menjelaskan bahwa anak yang ada di sana berhasil mengalahkan semua penjahat sendirian. Adegan berganti dan kita melihat Yori dengan mudah menahan pemimpin geng. Pria botak itu tidak percaya bahwa anak dari keluarga Yori bisa mengalahkannya dengan mudah. Dengan tatapan dingin, Yori bertanya siapa yang memberi mereka informasi tentang keberadaannya. Dia lalu memberikan ultimatum, menuntut penjahat itu menjawab semua pertanyaan dalam 3 detik. Terkejut, pemimpin geng berteriak kesakitan dan memohon kepada Yori untuk menunggu sebentar. Pada saat itu, teman sekelasnya muncul dan berteriak agar Yori berhenti. Polisi datang berlari dan salah satu berteriak agar Yori tidak turun ke level mereka. Yori melihat polisi dan bertanya-tanya apakah kedatangan mereka hanya kebetulan. Dia tahu akan sangat mudah untuk menghabisi semua orang di depannya, tapi pria itu memutuskan dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan aslinya kepada petugas polisi saat ini. Jadi dia meletakkan pengganggu itu di tanah dan memutuskan untuk mundur untuk saat ini untuk menghindari masalah. Pria botak itu menghela napas lega dan Yori berpikir dia tidak bisa melawan kekuatan pemerintah. Petugas kaya lega dan tidak percaya pria itu menangani semua itu sendirian. Dia terkesan bahwa seorang anak kecil berhasil menangkap begitu banyak penjahat sekaligus. Petugas kaya mendekatinya dan memperkenalkan diri sebagai polisi dari kota Numei. Teman sekelasnya juga menyapa petugas tersebut dengan senyum ramah di wajahnya. Kedua petugas tersebut memperkenalkan diri secara resmi dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan menangani seluruh situasi. Pemerintah menyaksikan semuanya dan pengawasan mereka sempurna. Polisi mengatakan bahwa rekan kerjanya akan mengambil keterangannya tanpa menanyakan hal-hal lain. Tiba-tiba petugas lain memanggil kepala polisi yang baru saja tiba di lokasi. Seorang pria tua muncul dengan senyuman dan mengatakan para penjahat akan melarikan diri tanpa dia. Kepala polisi Onaga Kaiju muncul dan menahan Yori atas tuduhan penyerangan. Dia lalu menunjukkan surat perintah penangkapan dan menatap pria itu dengan senyum jahat. Teman sekelasnya marah dan berteriak bahwa merekalah yang sebenarnya penyerang. Onaga lalu menanya gadis itu dengan tatapan aneh, bertanya apakah mereka benar-benar diserang. Dia mengatakan dia hanya melihat Yori memukul para pria sementara pengganggu itu tertawa kecil. Polisi kehilangan kesabaran dan menantang atasannya mengatakan ini semua omong kosong. Tapi pria itu hanya menjawab dengan dingin bahwa dia tidak berbicara omong kosong. Dengan tatapan mengancam, dia memperingatkan bahwa dia bisa mengambil pekerjaan petugas itu karena keberaniannya. Penuh amarah, petugas berteriak bahwa atasannya adalah pria yang benar-benar hina dan korup. Rekannya menahannya dan menyuruhnya tenang dan jangan kehilangan akal. Korban jadi pelaku, pelaku jadi korban. Konoha, Konoha. Yori menyadari bahwa siapapun yang mengirim mereka telah melakukan segala cara untuk menjebaknya. Atasannya mengejeknya, tapi Yori berpikir ini adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi. Yori bertanya bagaimana petugas itu tahu dia hanyalah seorang mahasiswa biasa. Onaga menyadari dia telah berkata terlalu banyak dan Yori mengerti dia hanyalah kaki tangan seseorang. Dengan senyum, dia bertanya-tanya apakah dia harus menangani dalang sebenarnya di balik ini. Onaga berpura-pura bodoh dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Yori pergi. Saat dia dibawa pergi, seorang petugas polisi memborgolnya dan teman sekelasnya terlihat sangat khawatir. Dengan senyum sinis, dia menunjukkan tombol yang dia curi dari kepala polisi tanpa ada yang menyadarinya. Onaga terkejut saat menyadari tombolnya hilang dan tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Yori lalu memperingatkan bahwa kali berikutnya dia tidak akan hanya mengambil tombol biasa. Penuh amarah, Onaga bersumpah akan mengingat apa yang terjadi dan tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Tak lama setelah itu, Yori dibawa ke sel gelap di dalam kantor polisi. Di dalam sel, seorang pria besar berotot duduk di dekat punggung menghadap mereka, bermeditasi dalam diam. Seorang penjaga memukul jeruji dengan tongkat untuk menarik perhatian tahanan. Penjaga mengatakan orang yang ditunggu akan segera datang dan permintaannya sangat spesifik. Misi pria itu adalah menghabisi Yori dan dia setuju dengan rencana itu tanpa ragu. Yori dibawa ke sel dan bertanya apakah rencana mereka adalah menghabisinya di sana. Dengan bunyi logam yang nyaring, pintu sel terbuka dan dia dilempar ke dalam. Saat masuk ke ruangan gelap, dia dihadapkan pada dua pria besar yang mengawasinya dari pintu. Dia bertanya dengan senyum apakah mereka berencana untuk menghabisinya. Dengan tatapan menantang, dia berpikir situasi ini sangat menarik. Yori melihat seorang pria berotot di sudut dan bertanya-tanya apakah dia bos sebenarnya. Pria besar itu menjelaskan bahwa berdasarkan prinsipnya, dia
dia belum pernah menyakiti orang biasa seumur hidupnya. Dia melanjutkan pidatonya, mengatakan bahwa dari sudut pandangnya, orang-orang seperti anak itu lemah. Dengan senyum jahat, pria itu menambahkan bahwa dia terlalu lemah untuk layak dipermasalahkan. Dia memperkenalkan diri sebagai Paki Genjo dan mengatakan dia disewa untuk menghabisi pria itu. Yaori menatapnya dengan dingin dan bertanya apakah dia juga bawahan seseorang. Yaori merasakan energi aneh dan mengakui dia bisa merasakan kekuatan musuh. Paki lalu melepaskan aura pinknya dan mengungkapkan bahwa kekuatan ini disebut Ryatsu. Meskipun menghadapi kekuatan yang luar biasa, Yaori tidak gentar dan menatap lawan dengan tajam. Penyerang melompat ke depan sambil berteriak bahwa dia akan mengirim anak itu ke alam baka. Tetapi Yaori menghindar dari serangan itu dengan kecepatan yang mengesankan. Paki tercengang, tidak percaya bahwa anak itu berhasil menghindar dari pukulan itu. Yaori membalas dan mengatakan bahwa sepertinya dia sedikit salah. Dia lalu memperingatkan bahwa orang yang sebenarnya lemah di sel itu bukanlah orang yang dia kira. Sejenak kemudian, pria itu melayangkan pukulan kuat dan berteriak bahwa yang lemah adalah dia. Namun Paki berhasil menggenggam kaki Yaori untuk menjaga dia jatuh. Dengan kekuatan brutalnya, dia mengawinkan pria itu melalui udara, bermaksud melemparnya. Yaori dilempar keras melintasi sel gelap. Yaori terbang melalui udara, tetapi berhasil mendarat dengan kaki tanpa kesulitan. Paki mengakui dia meremehkan anak itu dan berjanji akan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Yaori hanya menatapnya dengan tenang dan melepaskan auranya. Energi ungu mulai memancar dari tubuhnya untuk pertarungan. Tanpa ragu, Yaori menyerang langsung ke arah lawannya di sel. Dia lalu melayangkan pukulan mematikan tepat di dada Paki dengan sekuat tenaga. Pria besar itu terlempar ke belakang, merasakan dampak pukulan. Dari pukulan itu, Paki memuntahkan darah dan bertanya-tanya apa jenis kekuatan ini. Dia jatuh ke tanah, terkejut oleh kekuatan luar biasa Yaori. Tapi penyerang bangkit dengan marah dan bersiap menyerang lagi dengan segala kekuatannya. Yaori melancarkan tendangan kuat yang menghancurkan sebagian sel. Di tengah asap, Yaori menatap musuhnya dengan ketenangan yang menakutkan. Paki menatapnya dengan tubuh penuh luka, tapi masih dengan tatapan penuh kebencian. Dia berlari maju, berteriak bahwa anak itu tidak boleh sombong. Yaori bahkan tidak bergerak dan hanya menatap pukulan yang datang kepadanya. Dia lalu membalas dengan pukulan tepat di tengah wajah lawannya. Dengan dampak pukulan, pria besar itu memuntahkan lebih banyak darah. Wajahnya benar-benar terdistorsi. Dia terlempar ke belakang, menghancurkan lantai sel. Paki yang kebingungan bertanya-tanya mengapa dia kalah seperti ini. Yaori muncul dengan aura merah yang mengintimidasi. Dari sana, dia mempersiapkan tinjunya yang mulai bersinar dengan energi biru. Tanpa membuang waktu, Yaori melancarkan pukulan terakhir untuk mengakhiri pertarungan. Dengan musuh tergeletak di tanah, Yaori mencengkram wajahnya dan menuntut tahu siapa di balik ini. Aura ungunya meledak dengan intensitas dan dia melanjutkan interogasi tanpa ragu. Yaori lalu bertanya dari mana pria itu mendapatkan kekuatan bernama Ryatsu. Jauh di sana, Onaga menerima panggilan dan bertanya dengan terkejut apa jenis monster itu. Dia mempertanyakan apakah anak itu benar-benar monster. Ingat bahwa dia hanyalah kegagalan dari keluarga Yaori. Dengan wajah cemas, dia berharap semuanya bisa diselesaikan tanpa masalah besar. Dia lalu menjanjikan promosi kepada orang di ujung telepon jika semuanya berjalan lancar. Kembali ke sel, Yaori berhadapan dengan Paki yang memuji keberaniannya karena tetap diam. Dengan wajah yang babak belur, penyerang itu mengakui bahwa dia telah meremehkan Yaori. Yaori lalu bertanya apakah ada kultivator lain seperti dia di dunia ini. Paki mulai menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang biksu misterius beberapa tahun yang lalu. Biksu itu menggunakan tangannya untuk memotong pohon raksasa menjadi dua dengan mudah. Penyerang itu tercengang, tidak percaya dengan kekuatan yang luar biasa dari pria itu. Tak lama setelah itu, sang biksu memberikan botol air suci kepada pria itu untuk diminum. Jadi, dia meminum air yang telah diencerkan itu selama bertahun-tahun sesuai dengan instruksi sang biksu tua. Karena hal itu, tubuhnya berubah dan bertransformasi menjadi sesuatu yang benar-benar
benar-benar luar biasa. Yaori menyadari bahwa air suci yang disebut-sebut itu sebenarnya adalah cairan spiritual. Sumber energi ini sangat langka dan menjadi sumber daya yang sangat baik untuk kultivasi. Yaori bertanya mengapa seseorang sekuat dia akan menuruti orang biasa. Paki mengungkapkan bahwa anaknya menderita penyakit serius dan membutuhkan banyak uang. Dengan wajah sedih, dia mengatakan bahwa air suci itu tidak berhasil menyembuhkan penyakit anaknya. Dalam keputusasaan, dia berteriak bahwa dia membutuhkan uang tunai untuk mencari obat secepat mungkin. Yaori lalu mengklaim bahwa dia bisa menangani penyakit itu dan mungkin menyelamatkan anak itu. Paki terkejut dengan pengungkapan itu dan bertanya apa yang baru saja dikatakan pria itu. Yaori menjelaskan bahwa air itu adalah cairan spiritual dan bisa berbahaya bagi orang biasa. Dari sana dia menunjukkan talisman penyembuhan sebagai contoh apa yang bisa dia lakukan. Paki meragukan kekuatan benda itu dan bertanya apa efek yang mungkin ditimbulkannya. Tanpa ragu, Yaori mengaktifkan jimat tersebut, melepaskan energi hijau yang kuat. Energi itu mengelilingi Paki dan menyembuhkan semua lukanya, membuatnya terkejut. Dengan itu, Yaori memberinya pilihan, katakan siapa yang mengutusnya dan selamatkan anaknya, atau dia akan dibunuh di tempat tanpa pikir panjang. Di hadapan ancaman itu, Paki hanya tersenyum tipis. Dia lalu mengakui bahwa seperti yang diharapkan, Yaori bukanlah orang biasa. Paki kemudian mengungkapkan bahwa orang yang menghubunginya adalah seorang pria bernama Hashimoto Kos. Jauh di sana, Hashimoto mengejek Onaga karena takut pada seseorang dari keluarga Yaori. Inilah Hashimoto Kos, pemilik kosan klub dan otak di balik segala sesuatu. Dengan senyum, dia bertanya kepada seseorang apakah mereka ingin makan atau minum. Sejenak kemudian, kita melihat seorang wanita yang terikat rantai dan memar di sudut ruangan. Dia mendekatinya dan menyebutnya anak manja karena tidak memiliki sopan santun. Dengan tatapan sadis, penjahat itu bersiap melanjutkan kesenangannya dengan wanita muda itu. Tanpa belas kasihan, dia mencabut penutup mulutnya dengan tarikan kasar. Dari sana, dia mengambil sepasang tang dan bertanya gigi mana yang harus dicabut selanjutnya. Penyerang itu lalu memaksa alat tersebut ke dalam mulut gadis itu untuk menyiksanya lebih lanjut. Dengan gerakan cepat, dia mencabut salah satu giginya tanpa ragu sedikit pun. Pada saat itu, seorang pelayan mengumumkan bahwa Lord Ama menelepon untuk membicarakan tentang Yaori. Hashimoto mengatakan dia sudah mengurusnya dan akan mampir ke kantor polisi nanti. Dia lalu menyerahkan kalung salibnya kepada Yaori yang menatapnya dengan bingung. Yaori mengambil kalung itu dan menyadari itu adalah cairan spiritual yang terkonsentrasi. Dia berpikir bahwa dengan cairan itu, rumput akan berbuah dan dia bisa mencapai tahap kedua. Dengan senyum, dia mengucapkan terima kasih dan mengatakan ini akan sangat membantu rencananya. Paki memperingatkan bahwa Hashimoto akan mulai memburunya tanpa henti. Dia menambahkan bahwa siapapun yang masuk dalam bidikan pria itu tidak akan berakhir dengan baik. Yaori menenangkannya dan mengingatkan agar tidak melupakan kesepakatan yang mereka buat. Dengan tatapan dingin, dia berjanji akan mengirim pesan kepada Hashimoto untuknya. Jauh di sana, seorang wanita kaya tiba di Universitas Nihi dengan mobil mewah. Dengan sikap percaya diri, dia keluar dari kendaraan dan bersiap masuk ke gedung. Ini adalah Shigeru, gadis yang ibunya disembuhkan oleh jimat Yaori. Dia berpikir ini cukup kebetulan bahwa pria itu adalah mahasiswa baru di sekolah yang sama dengannya. Wanita muda itu memutuskan untuk pergi ke kantor dekan untuk mengetahui kelas mana yang dia ikuti. Sementara itu, Saki sedang berdebat dengan seorang profesor tentang penangkapan yang tidak adil terhadap Yaori. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka dan seorang sosok tak terduga masuk. Shigeru muncul dan teman sekelasnya mengenali dia sebagai seorang senior yang sangat terkenal. Pendatang baru itu mendengarkan percakapan dan bertanya apakah mereka sedang membicarakan Yaori. Jauh di kantor polisi, petugas polisi memukul meja atasannya dengan keras karena marah. Dia tidak percaya atasannya akan membebaskan penjahat yang telah mereka kejar selama bertahun-tahun. Dengan penuh kemarahan, dia menunjukkan ke arah pria itu dan menuduhnya menyalahgunakan wewenang. Atasan korup itu menatapnya dengan tajam dan bertanya apakah dia punya bukti atas tuduhannya. Meskipun begitu, petugas polisi bersikeras bahwa dia tahu atasannya sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Dengan tatapan menantang, pria itu menyuruhnya untuk mengatakan apa yang dia ketahui, tapi pria itu tidak bisa. Tiba-tiba, pintu kantor didobrak dan seseorang berteriak bahwa ruangan itu terbatas. Saki
Saki dan Shijiro masuk dan teman sekelasnya menuntut pembebasan Yaori. Atasan itu marah dan berteriak bahwa dia bahkan tidak bisa menghentikan orang luar. Dia bertanya siapa wanita muda itu dan berpikir Yaori tidak memiliki koneksi penting. Dengan rokok di mulutnya, dia mengatakan teman mereka adalah tersangka dan tidak bisa dibebaskan. Petugas polisi marah dan berteriak bahwa ini omong kosong dan tidak masuk akal. Pria itu hanya menjawab bahwa sebagai kepala, dia tidak bisa membocorkan informasi internal. Saki lalu menanyainya mengapa para anggota Yakuza tidak ditahan di sana juga. Kepala polisi mengancam mereka, mengatakan dia akan menangkap mereka karena menghalangi keadilan jika mereka tidak pergi. Tanpa getar, Shijiro mengambil teleponnya yang ada di atas meja. Dia duduk dengan tenang dan menantangnya untuk mencoba menangkapnya jika dia berani. Penuh amarah, kepala polisi memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan keduanya ke sel segera. Beberapa polisi mendekati dan mengelilingi kedua gadis itu untuk menangkap mereka. Polisi kaya berteriak lagi bahwa ini adalah penyalahgunaan wewenang yang jelas dari pihak kepala polisi. Shijiro menatapnya dengan tajam dan bertanya apakah dia pikir bisa membungkam mereka dengan tuduhan palsu. Kepala polisi yang korup tertawa dan mengatakan bahwa menghina pejabat pemerintah hanya akan memperburuk hukuman mereka. Tapi Shijiro menatapnya dengan tajam dan mengatakan bahwa pengganggu-pengganggu itu sedang melakukan beberapa jasa untuknya. Pria itu menyadari bahwa gadis itu membuat segalanya menjadi rumit baginya. Dengan tatapan dingin, dia menyarankan bahwa situasi Yaori bisa diselesaikan dengan uang. Onaga mengatakan bahwa orang berkuasa memiliki privilege dan mereka tidak terkecuali. Dia lalu mengancam bahwa dia bisa membuat cerita palsu di mana mereka semua kehilangan nyawa di sana. Polisi kaya dan gadis-gadis itu terkejut dan marah mendengar ancaman kepala polisi korup. Shijiro lalu berbicara ke teleponnya dan bertanya apakah Direktur Oi mendengar semua itu. Suara menjawab iya dan Onaga serta petugas lainnya terkejut. Ketakutan, kepala polisi bertanya apakah dia berbicara dengan Direktur asli Oi. Dari sana, dia memperkenalkan diri dan menuduhnya melakukan beberapa kejahatan serius. Onaga terdiam dan bertanya siapa dia berani berbicara seperti itu. Dalam kepanikan, dia menyadari bahwa Yaori terhubung dengan keluarga Suga yang berkuasa. Adegan kemudian berpindah kembali ke sel tempat Yaori ditahan. Di dalam sel, kalung yang diberikan Paki kepadanya mulai bersinar dengan intens. Yaori memegang kalung itu dan berpikir dia hanya bisa menggunakan cairan spiritual itu sekali. Pada saat itu, dia mendengar suara dan menyadari ada seseorang yang mendekati selnya. Sejenak kemudian, seorang wanita berhak tinggi berjalan di koridor menuju dirinya. Pintu sel terbuka dan wanita muda itu masuk ke ruangan gelap. Yaori lalu menghadapi pengunjung tak terduga itu dengan ekspresi serius. Dengan terkejut, Shijiro dan Saki muncul di pintu dan menyapanya dengan ceria. Jauh di sebuah mansion mewah, seorang pria berambut pirang menghancurkan gelas dan berteriak bahwa semua orang di sana tidak berguna. Dia duduk dengan kesal dan mengeluh bahwa satu orang hampir hilang dan yang lain masuk penjara. Dengan ekspresi cemas, pria itu berpikir bahwa jika misi keluarga Ama gagal, dia tidak akan aman. Pada saat itu, salah satu bawahannya mendekat dan bertanya apa yang akan dilakukan Lord Akimasa. Akimasa lalu memutuskan akan mengirim orang terbaiknya, tapi tanpa melibatkan Yaori untuk saat ini. Dengan wajah marah, dia bersumpah akan menangani sampah itu dengan tangannya sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Sementara itu, Yaori berada di kamarnya menyesali telah menghabiskan semua uangnya. Dia lalu menyebar barang-barangnya di lantai, termasuk kalung Paki dan rumput hati perak. Dengan segala sesuatunya siap, pria itu memulai proses penyulingan dan cahaya emas memancar dari kuali. Dia fokus menciptakan pil pengumpul kunci untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan pil tersebut, Yaori akhirnya berhasil berevolusi ke level berikutnya. Dia menguji kemampuan barunya, Shadow Cloud Step, dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Yaori merasa percaya diri, berpikir bahwa dengan kecepatan ini, bahkan peluru pun tidak bisa menembaknya. Dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan semua cairan spiritual dan membutuhkan lebih
lebih banyak item untuk terus berkembang. Melihat saldo banknya, dia memutuskan bahwa pergi ke Ryuda dengan cara biasa terlalu berbahaya. Dengan kartu di tangannya, dia menghitung bahwa dia membutuhkan 2 juta yen untuk perjalanannya. Tiba-tiba, iklan TV menarik perhatian Yori. Iklan tersebut mempromosikan suntikan kecantikan yang sangat populer yang menjanjikan untuk mengembalikan kemudaan kulit. Pria itu mendapat ide brilian dan mengambil kotak biru kecil. Dengan senyum, dia berpikir bahwa wanita kaya terobsesi dengan kemudaan. Adegan kemudian mundur ke 5 jam sebelumnya saat makan malam dengan keluarga Suga. Yaori menyadari bahwa karena dia putri seorang anggota dewan, dia bisa menghubungi kepala polisi. Shigeru lalu mengatakan dia memanggilnya ke sana untuk meminta bantuan kecil. Yaori terkejut dan bertanya apa yang diinginkan gadis itu darinya. Wanita muda itu bertanya apakah dia tahu gedung perusahaan kosmetik terbesar di kota. Dengan senyum, dia mengungkapkan bahwa dia adalah pemiliknya dan sedang mengadakan pesta untuk ibunya. Shigeru mengundangnya ke pesta, membuat Yaori terkejut. Gedung perusahaan itu menonjol di malam hari, menunjukkan betapa kaya gadis itu. Kembali ke masa kini, dia memikirkan pil Joan yang umum di dunianya. Dia berencana menjual beberapa pil kepada wanita-wanita kaya dan mendapatkan uang tunai. Dengan kotak yang bercahaya, Yaori berpikir kesempatan sempurna ada di depannya. Sementara itu, di pesta, paman-paman Shiju berkomentar bahwa dia sudah terlalu tua untuk menikah. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika wanita muda itu tidak segera menikah, dia akan berakhir seperti kakak perempuannya, Masami. Paman itu mengejek bahwa waktunya sudah habis dan sekarang wanita itu tidak berguna bagi klan. Karena hal itu, Masami terdiam dan dia dengan kejam menyebutnya Dewi Penyakit. Dengan tatapan jahat, paman itu mengatakan dia harus meyakinkan Shigeru untuk menerima pernikahan. Tiba-tiba, ibu Shigeru mulai batuk dan putri bergegas melihat apakah dia baik-baik saja. Paman itu mengatakan seorang wanita yang belum menikah adalah barang rusak dan menyarankan keluarga Oko. Tetapi kakak perempuannya akhirnya menjawab bahwa dia punya ide sendiri tentang hal itu. Paman itu lalu mengejeknya dan bertanya apa jenis pikiran yang dia miliki sekarang. Penuh amarah, dia berteriak di wajah wanita itu bahwa itu hanyalah keserakahan darinya. Dia bahkan bertanya apakah dia pikir dia akan menjadi lebih muda dengan produk kosmetik sederhana. Tiba-tiba suara berkata, "Aku bisa melakukannya," dan semua orang menoleh dengan terkejut ke arah pintu masuk. Yaori muncul dan berkata bahwa menyebut seorang wanita sebagai barang rusak adalah kasar. Dengan mata yang berkilau, dia memperingatkan bahwa ada batas untuk kekasaran setiap orang di sana. Paman itu terkejut dan bertanya siapa si pria yang tiba-tiba muncul dari mana-mana itu. Dia lalu berteriak panik meminta keamanan untuk mengusir Yaori dari sana. Tetapi Shigeru membelanya, mengatakan dia mengundang Yaori karena dia menyelamatkan nyawa ibunya. Ibu wanita muda itu yang duduk di kursi roda juga mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menjual talisman. Yaori dengan sopan mengatakan tidak perlu berterima kasih untuk itu. Paman itu menengus dan mengatakan dia tertipu oleh penipu dan bahwa Sain yang menyelamatkannya. Yaori lalu memperkenalkan diri sebagai peneliti dan mitra bisnis keluarga. Seorang pria menanyainya dan Yaori menjawab bahwa masalahnya berkaitan dengan kosmetik dan kemudaan. Dengan kotak di tangannya, dia berkata akan menunjukkan jawaban atas pembicaraan itu kepada semua orang. Dia mendekati Masami dan meminta bantuannya untuk demonstrasinya. Dengan senyum, dia menawarkan kotak itu dan meminta wanita muda itu memakan barang di dalamnya. Matanya bersinar terang saat kotak itu mengeluarkan energi yang sangat kuat. Sejenak kemudian, kotak itu terbuka, memperlihatkan pil Joan kepada semua tamu. Paman itu berteriak bahwa itu bohong dan pil itu mungkin beracun. Masami ketakutan dan bertanya apakah aman meminumnya. Tapi Shigeru mengatakan dia percaya pada Yaori dan akan meminumnya sendiri tanpa masalah. Mendengar itu, ibu gadis itu juga mengatakan dia percaya padanya karena pria itu menyelamatkannya. Dua tamu berkomentar bahwa obat pemuda adalah sesuatu yang mustahil ada. Yaori lalu bertanya pada Masami apakah dia tidak ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi muda. Dia ingat semua kali dia disebut tua dan sudah habis masa jayanya. Dengan tatapan tekad, dia memutuskan akan mencoba pil itu dan mengulur tangannya. Wanita muda itu mengambil barang tersebut dan memasukkan ke mulutnya dengan tekad yang kuat. Melihat adegan itu, paman dan istrinya tercengang, tidak percaya dia memakannya. Misami berdiri diam
diam dan para tamu berpikir itu bohong dan barang tersebut mungkin beracun. Sang paman tertawa dan berkata dia tahu itu semua omong kosong dan mereka datang ke sana untuk sia-sia. Tiba-tiba aura emas mulai bersinar di sekitar mata Masami. Seorang pria mengangkat cermin dan semua orang melihat penampilannya berubah total. Paman dan istrinya terkejut dan berteriak tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang wanita terkesan dan bertanya harganya dan Yaori mengatakan harganya 400.000 yen. Semua tamu mulai berteriak dan menawarkan lebih banyak uang untuk pil itu. Paman terkejut dan tidak percaya mereka membuat keributan besar untuk satu barang. Dia menyadari nilai sebenarnya ada pada tekniknya dan bahwa distribusi bisa membawa mereka ke puncak. Istrinya memperingatkannya bahwa perusahaan akan bangkrut, tapi dia menyuruhnya diam tanpa berpikir. Dengan senyum jahat, dia berencana menipu pria itu dan menikahkan Shigeru untuk mendapatkan pil-pil tersebut. Tiba-tiba, seorang pria gemuk dari kelompok Kosen menawarkan 4 juta yen untuk hak atas barang tersebut. Paman itu putus asa dan menawarkan 20 juta yen agar tidak kehilangan kesempatan. Dia lalu mencoba menenangkan semua orang dan mengingatkan mereka bahwa Yaori hanyalah tamu. Dengan senyum palsu, pria itu mengundang Yaori untuk bicara di tempat pribadi. Dia lalu menawarkan 30 juta yen dengan pembagian keuntungan 30-70. Yaori bertanya apakah dia mendapat 70% dan perusahaan mendapat 30%. Paman itu tertawa dan mengatakan sebaliknya dan bahwa koneksi keluarga Hosu sangat berharga. Tiba-tiba Shigeru muncul dan bertanya jenis koneksi apa yang dimiliki keluarga Hosu. Paman itu terkejut dengan pertanyaan itu dan berteriak bahwa dia juga bagian dari keluarga. Shigeru menatapnya dengan tajam dan mengungkapkan bahwa dia tidak memikirkan keluarga saat kehilangan 160 juta yen. Dalam keputusasaan, pria itu menyangkal semuanya dan berteriak bahwa wanita muda itu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dengan ponsel di tangannya, dia menunjukkan bukti penarikan dana dan pemberitahuan penagihan bank. Masami dan ibunya terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar menggunakan perusahaan sebagai jaminan. Paman itu mulai berkeringat dingin dan bertanya bagaimana dia mengetahui semuanya dan apakah dia menyelidiki mereka. Shigeru lalu menuduhnya mencoba memeras uang dari ibunya seperti yang dia lakukan pada neneknya. Dengan wajah marah, wanita muda itu berteriak bahwa dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari mereka. Dia mengungkapkan bahwa dia bahkan tidak memiliki 30 juta dan berencana menipu Yaori untuk mendapatkan keuntungan. Di lantai, pria itu berteriak putus asa pada Shigeru mengatakan bukan seperti itu sama sekali. Dia lalu memohon Masami untuk membantunya, tapi dia mengatakan dia kecewa padanya. Pria itu memeluknya dan memohon bantuan sebagai satu-satunya anggota keluarga Hosu yang tersisa. Tapi Masami mengatakan bahwa menggelapkan warisan ibunya adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dimaafkan baginya. Kakak perempuannya menendangnya dan menyuruhnya menyelesaikan masalahnya sendiri. Pria itu tertinggal di lantai dengan putus asa dan bertanya apakah mereka benar-benar akan meninggalkannya. Akhirnya, Shigeru memberinya dua pilihan. Dia bisa menghadapi keadilan atau hidup dalam utang, atau dia bisa menjual perusahaan yang bangkrut itu kepadanya dengan harga 1 yen saja. Dan pria itu terkejut. Para tamu lain tertawa padanya dan mengatakan dia pantas mendapatkannya. Shigeru lalu berpaling ke Yaori dan mengatakan ada banyak profesional di pesta itu. Dari sana, dia menawarkan untuk memperkenalkannya kepada beberapa di antaranya jika dia membutuhkan bantuan dalam bisnis. Dia berpikir 40 juta untuk haknya adil, tetapi dia memperingatkannya untuk berhati-hati. Namun wanita muda itu menambahkan bahwa dia merasa aman menyerahkan bisnis itu kepadanya. Kemudian, Shigeru mengantarnya pulang dan memuji tempat tinggalnya sekarang. Yaori lalu keluar dari mobil dan menjawab bahwa tempat itu hanya sewa. Dia lalu mengucapkan terima kasih atas tumpangan dan mengatakan itu sangat membantu. Dia mengatakan mereka teman dan dia terkejut dengan kata yang dia gunakan. Dia menatapnya pergi dengan tangan di saku dan wajah yang termenung. Menatap bulan, Yaori berpikir bahwa kehidupan barunya ini tidak seburuk yang dia kira. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu rumah barunya. Dengan tenang, pria itu meraih pegangan pintu dan bersiap masuk. Pada saat itu, pintu terbuka, memperlihatkan seberkas cahaya. Setelah masuk ke dalam rumah, dia menemukan genangan darah di lantai ruang tamu. Dia lalu melihat anjing kecil yang telah mengikutinya terbaring di sana dengan pisau tertancap di punggungnya.
bosnya. Dengan ekspresi marah, Yori bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jauh di sana, seseorang memberitahu bosnya bahwa Yori pulang bersama seorang wanita. Akimasa memerintahkan mereka untuk menangkap wanita muda itu agar Yori menderita dengan senyuman jahat. Penjahat itu berkata dia berharap pria itu menyukai hadiah yang dia tinggalkan. Dia memperlihatkan anjing kecil yang terluka parah di lantai ruang tamu. Dalam keputusasaan, Yori berlari menuju temannya untuk menolongnya. Saat mendekati, dia menyadari hewan kecil itu masih bernapas dan bisa diselamatkan. Tanpa ragu, pria itu menggunakan jimat penyembuhan untuk mencoba menyelamatkan nyawa anjing itu. Tiba-tiba, seorang pembunuh muncul di belakangnya, siap menyerang dari belakang. Penyerang melompat dengan pisau, berusaha menyerang Yori dengan serangan fatal. Dengan pisau di tangan, pria itu bersiap untuk memberikan serangan terakhir dan mengakhiri semuanya. Namun, Yori berbalik tepat waktu dan meninju wajah musuh dengan keras. Memegang anjing kecil itu, dia membalas dengan tendangan mematikan ke dagu penyerang. Sejenak kemudian, sekelompok penjahat muncul dan terkejut dengan apa yang terjadi. Yori lalu meletakkan hewan itu di lantai dan menyuruhnya bersembunyi. Dengan musuh pertama terkapar, dia menyadari bahwa pria itu memiliki bantuan tambahan. Dengan aura ungu, Yori bertanya apakah dia harus menghabisi mereka satu persatu. Pemimpin geng memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, tetapi jangan membunuhnya. Seorang penyerang menyerang dengan senjata, tetapi Yori bahkan tidak bergeming. Dengan tatapan dingin, dia mempersiapkan serangan balasan dengan energi ungu di tangannya. Dia menghantam musuh pertama dengan pukulan mematikan, menjatuhkannya ke tanah. Dengan musuh pertama terkapar, dia berkata bahwa hitungan baru saja dimulai. Seorang pengganggu lain marah dan menyerang dengan pipa, mencoba menghantamnya dengan sekuat tenaga, tetapi Yori dengan mudah memblokir serangan itu, menunjukkan keunggulannya. Dia lalu membalas dengan pukulan kuat langsung ke dada penyerang. Orang itu lalu mencengkram lehernya, membuat musuh tersebut ketakutan. Tanpa kesulitan, dia mengangkat pengganggu itu dari tanah dengan satu tangan. Dengan yang kedua sudah terkapar, Yori menghadapi sisa kelompok siap bertarung. Para pria itu mengubah rencana dan mengeluarkan senjata mereka untuk menembaknya. Dia menggunakan kecepatannya untuk menghindari semua tembakan dan berjanji akan menghabisi mereka semua. Dengan tatapan marah, dia bersumpah akan bertarung hingga mereka akhirnya mengatakan kebenaran. Jauh di sana, penjahat itu tertawa sambil menyiapkan alat penyiksaan. Dia mendekati Shigeru dan mengejek bahwa dia adalah wanita impian semua orang di kota. Wanita muda itu terikat rantai di tempat tidur dan penjahat itu mengenali dia sebagai putri anggota dewan. Pada saat itu, teleponnya berdering dan dia bersiap untuk menjawab panggilan. Dengan sikap percaya diri, dia menjawab dan bertanya apakah misi sudah selesai dan apakah target sudah hilang. Tapi di ujung telepon, Yori memperingatkan bahwa anak buahnya tidak akan bangun lagi. Dengan senyum, Yori berkata bahwa pria itu benar-benar tahu cara mengejutkan seseorang. Akimasa lalu menarik Shigeru dan mengungkapkan bahwa dia menahan putri anggota dewan sebagai sandera. Mendengar itu, wajah Yori dipenuhi amarah dan matanya berkilau. Dengan penuh amarah, dia memerintahkan penjahat itu untuk melepaskannya dan tidak melibatkan orang tak bersalah. Akimasa hanya tertawa dan berkata, Yori adalah anak yang sangat seru dan berani. Dari sana, dia memberi Yori batas waktu 40 menit untuk tiba. Penjahat itu menengus, mengatakan dia harus menemukan lokasinya sendiri, lalu menutup telepon. Yori berdiri diam, memegang telepon setelah panggilan berakhir. Dalam amarah yang meluap, dia menghancurkan perangkat tersebut dan berjanji akan mencari Hashimoto sekarang juga. Akimasa lalu memutuskan untuk merekam video guna memprovokasi Yori. Dia mendekati wanita muda itu yang berusaha melawan dalam kepanikan total. Namun sebelum mulai, dia berbalik dengan kesal, bertanya apa yang sedang terjadi. Dua pengganggu memberitahunya bahwa alarm kebakaran gudang telah berbunyi. Akimasa berteriak bahwa dia telah memerintahkan alarm untuk dimatikan dan pergi memeriksa situasi sendiri. Setibanya di lokasi gelap, dia bertanya siapa yang ada di sana dan apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba, pintu ruangan didobrak dan salah satu anak buahnya terlempar keluar. Dengan pintu terbuka, dia melihat penjaga tergeletak di lantai dan ruangan yang hancur berantakan. Shigeru lalu berbisik nama Yori, tahu bahwa dia datang untuk menyelamatkannya. Cerita mundur 1 jam dan kita melihat seorang pria di motor mengeluh tentang pengiriman. Dengan surat di tangannya, dia memastikan alamat dan melihat dia berada di tempat yang tepat
kuat untuk pekerjaan itu. Dia lalu melihat mansion dan bertanya-tanya apakah itu rumah Yori. Tiba-tiba, suara di komunikasinya memperingatkan bahwa Yori akhirnya pulang. Sejenak kemudian, seorang pengganggu menjamin bahwa 6 pembunuh bayaran akan menangani pria itu untuknya. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka menangkap seorang wanita dan membawanya bersama mereka. Bersembunyi, pengendara motor menyadari bahwa Akimasa telah mengirim pembunuh bayaran dan menculik seorang wanita muda. Mobil pengganggu itu melaju kencang dengan sandera di dalamnya. Pria itu naik motornya dan memutuskan untuk mengikuti para penjahat untuk mengetahui lokasi mereka. Dia kemudian memacu motornya dan mulai mengejar mobil penculik di sepanjang jalan. Saat tiba di sebuah mansion besar, teleponnya berdering dan dia menjawab panggilan itu. Di ujung telepon, dia melaporkan bahwa dia telah melacak para penjahat dan bahwa Akimasa telah menculik wanita muda itu. Yori mengatakan bahwa dia membuat penculik itu mengaku segala sesuatunya sebelum pingsan. Yori lalu meminta bantuan untuk menyelamatkan temannya dan mengatakan akan menangani Hashimoto. Dengan wajah marah, Yori memperingatkan bahwa dia akan menyeret penjahat itu ke neraka. Sementara itu, di mansion Akimasa, penjahat itu berdebat dengan para penculiknya di lorong. Dia berteriak pada mereka dan bertanya mengapa alarm gudang masih aktif. Sembunyi, Paki mengamati adegan itu dan melihat pria berambut blonde pergi memeriksa alarm sendiri. Para pengganggu mengeluh bahwa pekerjaan ini sulit dan mereka bahkan tidak bisa menyentuh Sandra. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara mencurigakan dan bertanya siapa di sana. Paki muncul dengan aura ungu dan pengganggu itu bertanya apa yang dia lakukan. Dengan tatapan dingin, dia meminta maaf dan menyuruh para pria itu bertahan sebentar.